Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tutor, yakni Bapak Ferdi Cahyadi SKM MCS, dan selaku tutor pada mata kuliah Jaringan Komputer kelas 10. Dan perkenalkan, nama saya Hyadar Gani dengan NIM 05369076, mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana saya di sini akan mengerjakan tugas praktik tentang menggunakan aplikasi paket tracer, sister paket tracer. Langsung mulai pada pengerjaannya, yang dimana di sini pada nomor 1, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, yang kemudian dihubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian dihubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, di sini yang pertama adalah dengan menambahkan perangkat komputer sebanyak 4 buah. Kemudian ditambah dengan 1 buah switch. Kita memakai yang PT switch yang keterangannya adalah switch strip PT. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kemudian setelah itu kita akan memberi nama pada setiap komputer atau PC dengan klik 2 kali di bawahnya. Yang pertama kita namakan dengan PC 1. Kemudian yang sebelah kanan kita namakan dengan PC 2. Kemudian yang bawah kita namakan dengan PC 3. Kemudian yang keempat kita namakan dengan PC 4. Kemudian untuk agar semua komputer dapat terhubung, kita harus memasukkan IP pada tiap komputer, di mana kita klik setiap PC atau komputernya, kemudian kita masuk pada mode config, kemudian masuk pada menu fast ethernet. Kemudian pada bagian IPv4 address, kita masukkan dengan IP yang kita persiapkan, yakni yang dipersiapkan saya sendiri adalah 192.168.10.1, di mana dengan angka 1 di bawahnya, di belakangnya merupakan kode dari PC itu sendiri, yang dimana merupakan PC 1. Kemudian kita enter dan kita close. Kita lanjut pada yang PC yang kedua untuk memasukkan IP-nya dengan cara yang sama, dengan masuk ke config fast ethernet, kemudian IP address. Kemudian kita masukkan IP yang tadi dan ubah di belakangnya menjadi angka 2, sebagaimana yang dimasukkan adalah komputer urut 2. Setelah itu kita masuk ke PC yang ketiga dengan cara yang sama. Kemudian ubah dengan angka 3 sebagaimana PC 3 itu sendiri. Kemudian di sini PC 4 kita ubah juga. Masukkan dulu IP-nya, kemudian ubah di belakangnya. Setelah itu, di sini diminta untuk memastikan hubungan antar komputer dengan cara ping, di mana ping di sini dilakukan dengan cara kita harus mengecek satu persatu komputer terlebih dahulu apakah dapat melakukan ping, yakni dengan cara diklik, kemudian masuk ke desktop, kemudian command prompt. Kemudian di sini kita klik ping, kemudian IP pada komputer nomor 1, yakni 192.168.10.1, kemudian kita enter. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, seharusnya 192.
Kita coba lagi, ping 192.168.10.1, enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bisa, karena tadi salah ketik, karena terpencet pada nomor 6 atau angka 6 sehingga tidak bisa, dan setelah diubah di sini ping bisa dan mengartikan bahwa komputer pada PC 1 terhubung dengan yang lainnya. Kemudian di sini kita coba pada yang komputer yang kedua dengan klik kemudian masuk command prompt. Kemudian kita ketikkan ping, kemudian IP pada komputer nomor 2 yakni 192.168.10.2. Di sini terlihat bahwa yang komputer kedua juga bisa. Kemudian lanjut pada komputer yang ketiga. Masuk kemudian pada desktop, command prompt. Kemudian kita klik ping 192.168.10.3. Di sini terlihat bahwa bisa. Kemudian kita masuk kepada yang keempat. Masuk ke desktop, command prompt, tekan ping 192.168.10.4. Lihat bahwa di sini juga bisa, yang artinya nomor 1 di sini sudah terselesaikan. Kemudian pada yang nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Artinya di sini untuk 4 komputer yang sebelumnya telah dibuat tidak perlu dihapus, melainkan yang perlu dihapus adalah switch yang PT ini. Kemudian kita ganti dengan switch yang dapat menghubungkan antar server HTTP, yakni pada switch dengan kode 2960. Kemudian di sini jangan lupa pula untuk selalu dihubungkan dengan kabel, hubungkan komputer dengan switch dengan menggunakan kabel. Kemudian di sini dimasukkan satu buah server yang kemudian hubungkan dengan kabel. Setelah dihubungkan dengan menggunakan kabel, kita masukkan IP servernya, yakni dengan cara klik server, kemudian masuk pada config, kemudian fast ethernet, kemudian IP address-nya kita masukkan, yakni 192.168.10.5. Setelah di input IP servernya, kita cek satu-satu apakah setiap komputer dapat merespon server atau tidak. Dengan cara dimulai dari PC 1, kemudian masuk pada desktop, kemudian masuk pada web browser, kemudian URL-nya kita masukkan IP yang tadi 192.168.10.5. Nah, kalau sudah seperti ini berarti terhubung dengan servernya. Kemudian kita coba pada komputer yang kedua. Kita tunggu terlebih dahulu. Masukkan IP yang sama pada server.
IP yang sama yang di-input pada server apakah terbaca. Telah terbaca pada komputer nomor 2, kemudian masuk pada yang komputer ketiga. Kita ketik PIN yang telah dimasukkan sebelumnya pada server, ternyata masuk, terdeteksi. Kita cek pada PC yang keempat. Kita coba menginput IP yang diinput pada server, ternyata bisa. Maka dengan ini seluruh komputer sebelumnya yang telah disusun dan dihubungkan dengan server saling terhubung karena dibuktikan dengan bisa akses terhadap server yang telah disetting tadi. Kemudian pada soal ketiga, yakni buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer, dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Pada ini, konsepnya sama pada menggunakan 4 komputer dan satu server HTTP yang telah dibuat pada soal-soal sebelumnya, sehingga di sini hanya perlu menambahkan satu server lagi sebagai server DNS-nya itu sendiri. Letakkan terserah di mana tempatnya. Kemudian di sini beri nama server DNS. Kemudian setelah itu kita hubungkan server DNS dengan kabel ke switch. Kemudian setelah itu kita klik alat DNS. Kemudian kita masuk ke config untuk menyeting DNS-nya. Kita ke fast Ethernet. Kita input IP yang kita inginkan. Kalau saya mengurutkan saja dari yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya adalah 192.168.10.5 sebagai server HTTP-nya, yang dimana untuk DNS-nya saya memakai lanjutannya ini 192.168.10.6. Ntar kemudian tutup. Kemudian kita setting DNS-nya lagi. Kita masuk ke menu service. Kemudian kita masuk ke list DNS di ini. Pada menu service pada DNS ini. Kemudian kita hidupkan DNS service-nya. Setelah itu kita ganti nama menjadi suatu domain name system, sehingga di sini akan memiliki identitas tersendiri, yang misalnya saya menggunakan jarcom.com. Kemudian setelah itu kita add, mohon maaf bukan langsung add, tapi kita tambahkan IP yang tadi 192.168.10.6. kemudian kita baru add. Setelah itu kita setelah menambahkan nama DNS serta IP DNS-nya tadi, kita harus menginputnya ke dalam seluruh komputer, yang dimana kita mulai dari PC yang pertama, yang pada IP configuration, yang dimana kita mengisi IP address yang tadi, bukan IP address tapi DNS server yang telah diinput pada server DNS tadi, dimana tadi IP DNS servernya adalah 192.168.10.6, sehingga kita juga menginputkannya. Kemudian setelah itu kita close. Kemudian input ke 4 PC yang lainnya dengan cara yang sama, yakni pada
IP configuration DNS server, kita masukkan IP DNS yang telah diinput tadi. Kemudian lanjut pada PC yang ketiga dengan cara yang sama. Dan PC yang keempat. Jika IP DNS server yang telah diatur di sini telah dimasukkan pada keempat komputer lainnya, kita harus mengeceknya terlebih dahulu apakah layanan HTTP bisa diakses melalui DNS server. Kita coba pada PC yang pertama. Kita masuk ke menu desktop, kemudian kita pilih web browser. Kita coba ketik nama DNS-nya yang dimana namanya tadi adalah jarcom.com. Kemudian go. Ternyata bisa. Di sini menunjukkan bahwa PC 1 atau komputer 1 dapat mengakses HTTP melalui DNS server. Kemudian kita cek pada PC yang kedua, pada web browser. Di sini ketikkan jarcom.com. Ternyata juga bisa. Kita coba pada PC yang ketiga. Mohon maaf, bukan ketik IP tapi jarcom.com sesuai nama yang diinputkan pada DNS tadi. Saya akan coba ulang lagi pada PC yang ketiga. Karena salah ketik tadi. Di sini ternyata bisa. Kemudian kita coba pada PC yang keempat, web browser. Kita ketikkan jarcom.com. Ternyata bisa. Sehingga di sini memperlihatkan bahwa setiap komputer atau PC yang ada di sini, yang dimana terdiri dari 4 komputer, bisa mengakses layanan server HTTP melalui server DNS. Pada soal keempat, diminta untuk membuat struktur jaringan berdasarkan gambar, yang dimana setelah membuat struktur jaringan tersebut akan diminta untuk menjalankan 4 perintah. Maka di sini yang harus dilakukan pertama dulu adalah membuat struktur jaringan secara lengkap dan fungsional dari segala hal, sehingga perintah 4 menjalankan fungsi dari struktur jaringan tersebut dapat dijalankan. Maka dari itu, langkah yang pertama yakni kita kumpulkan alat yang diperlukan terlebih dahulu untuk membuat struktur jaringan tersebut, yang dimana terdiri dari 2 PC atau 2 komputer. Maka kita gabungkan dulu 2 komputer. Kemudian di sini juga terhitung terdapat 3 server. Kemudian di sini juga terlihat terdapat 2 buah switch, sehingga kita pilih switch. Setelah memilih switch, di sini terdapat 1 buah router. Setelah itu kita bentuk terlebih dahulu sebagaimana yang terpaparkan di gambar, di mana di sini terbagi menjadi 2 posisi, yakni posisi bawah dan posisi atas. Letakkan di sini. Dan switch dan router. Sebelum menghubungkan kabel perkabelan,
kita harus memberi nama secara tertulis pada setiap perangkat yang ada yang sesuai dengan gambar yang diminta. Di mana pada posisi bawah di sana terdapat PC, switch, dan server, yang dimana server di sini memiliki nama, yakni namanya adalah pendilcom. Pendilcom.com. Setelah tertulis, kita akan menentukan IP atau internet protokol pada yang posisi bawah ini, di mana saya telah menentukan bahwa pada yang posisi bawah, pada khususnya server dan PC, akan memiliki IP yakni 192.168, kemudian titik 10 dan lanjutannya, sehingga dimulai dari PC ini sendiri, di mana di sini tertera sebagai PC 1 dengan IP yakni 192.168.10.1. Setelah itu kita copy, kita sandingkan dengan server, dan dimana angka 1 di belakangnya berubah menjadi 2 agar menjadi berurutan. Kemudian setelah itu pada posisi yang atas, IP yang ditentukan adalah 192.168.20 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk yang PC di sini tertera sebagai PC 0 dan sandingkan dengan IP yang telah direncanakan yakni 192.168.20.1. Di sini dimana angka 1 merupakan urut pertamanya. Kemudian kita copy, kita masukkan ke sini, dimana di sini untuk servernya terterakan sebagai ilcom.com, dan kemudian kita sandingkan dengan IP-nya yakni 192.168.20.2. Kemudian untuk server yang terakhir yakni terterakan sebagai DNS server, sehingga harus disesuaikan pula, dan untuk IP-nya juga disandingkan dengan angka urut paling belakang yakni 3 sebagai pengurutnya. Kemudian setelah IP ini telah terterakan atau ditulis secara caption, kita akan menginput IP yang ada ke dalam sistem itu sendiri. Nah, dimana di sini mulai dari posisi yang paling bawah, yakni pada PC 1, kita input pada menu config, pada menu fast ethernet, kemudian kita ketikkan di sini untuk IP-nya yang telah ditulis tadi di bagian captionnya, kemudian enter dan close. Demikian yang pada server di posisi paling bawah, dan dilakukan dengan cara yang sama, masuk pada menu config, kemudian fast ethernet, kemudian ketik dan close. Kemudian beralih pada yang sisi atas, dimulai dari PC 0, klik PC 0-nya, masuk ke config, masuk ke fast ethernet, kemudian ketik IP yang telah ditentukan, kemudian enter. Kemudian untuk server ilcom juga sama, copy ada IP-nya, kemudian klik, lalu masuk ke menu config dan masuk ke fast ethernet, kemudian klik IP yang telah diterterakan. Demikian pula dengan pada server DNS dilakukan dengan cara yang sama. Dan penginputan data awal telah selesai. Kemudian setelah menginput data-data tadi yang telah ditulis kemudian dimasukkan dalam sistemnya, kita akan menghubungkan dengan kabel secara satu persatu tanpa harus dihubungkan ke router terlebih dahulu. Sehingga pada posisi bawah di sini server dihubungkan dengan switch, kemudian PC 1 dihubungkan dengan switch. Sehingga klik buku petir untuk menambahkan kabel sebagai berikut. Kemudian demikian pula pada yang posisi atas, kita hubungkan dengan PC 0 dengan switch, kemudian hubungkan server ilcom dengan switch, kemudian server DNS dengan switch.
Kemudian setelah itu, kita baru akan menghubungkannya pada router. Dimana kita hubungkan dari router. Yang pertama, router pada switch posisi yang paling bawah. Kemudian, router ke posisi yang atas. Setelah itu, kita akan menambahkan gateway, yang dimana di sini akan terbagi, yang dimana yang pada posisi bawah, kelompok posisi bawah ini, khusus gateway-nya akan mengikuti IP yang telah ditulis sebelumnya, yakni 192.168.10, tetapi angka di akhirnya merupakan angka 3 karena lanjutan dari angka 2, karena sebelumnya di sini sudah ada, sehingga gateway-nya menggunakan IP yakni 192.168.10.3, sehingga langsung di input di sini pada default gateway kita ketikkan 192.168.10.3. Selesai. Kita copy untuk dimasukkan ke server pendilcom.com karena sama. Kemudian untuk gateway atas juga demikian caranya, dimana untuk IP gateway-nya sendiri menggunakan IP yang telah ditulis sebelumnya, yakni 192.168.20 dan titik 4. Karena apa? Di sini telah digunakan yang angka akhirnya 1, 2, dan 3, sehingga harus menggunakan angka yang lebih tinggi lagi agar dapat terdeteksi oleh sistem. Sehingga langsung di sini ditulis pada PC0 terlebih dahulu, yakni 192.168.20.4 sebagai default gateway-nya. Kemudian kita copy, kemudian kita juga masukkan ke server ilcom.com, kemudian juga pada server DNS. Setelah itu, kita akan menyeting routernya terlebih dahulu dengan cara klik router agar semua sistem dapat berjalan dengan lancar. Dengan klik router, kemudian pada menu config, kemudian pada menu interface ini kita akan memperhatikan gigabyte pada kode 000 dan kode 001, yang dimana dimulai dari interface gigabyte 001 yang dipertamakan, yang dimana untuk gigabyte Ethernet 000 di sini untuk IPv4 address-nya menggunakan gateway pada posisi yang bawah tadi, yakni 192.168.10.3 sebagai IP-nya. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu RIP. Maaf, sebelumnya kita centang port status terlebih dahulu agar hidup. Kemudian baru masuk ke RIP untuk mengatur RIP routingnya, yang dimana kita akan menuliskan IP pada posisi yang bawah tadi, yakni 192.168.10, tetapi angka di belakangnya menggunakan 0, sehingga seperti ini, 192.168.10.0, kemudian add atau tambahkan. Setelah itu, kita akan memasukkan IP pada gigabit Ethernet 001. Pastikan port statusnya hidup dan masukkan IP address yang pada posisi atas pada gateway-nya, yakni sebagaimana yang tadi 192.168.20.4. Kemudian enter. On-kan dulu 192.168.20.4. Maka dari hal ini untuk router sendiri telah tersetting. Kemudian setelah itu kita akan menginput domain dari website yang ada, yakni pendilcom.com dan ilcom.com pada server DNS agar memiliki suatu domain tersendiri. Kita masuk pada menu service, menu DNS, dan hidupkan DNS service-nya. Kemudian yang diawali dari
ilcom.com. Kemudian address di sini menggunakan IP yang dimasukkan pada server DNS, yakni 192.168.20.3. Kemudian kita add. Setelah itu kita tambahkan untuk domain pendelcom.com dengan address yang sama, yakni IP pada server DNS 192.168.20.3. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan domain dari website ini ke setiap perangkat yang ada, yakni khususnya pada PC 1 dan PC 0. Close, kemudian kita masuk ke PC 0 terlebih dahulu. Input DNS servernya yakni IP yang dimasukkan pada DNS server, yakni 192.168.20.3. Kita copy, masukkan pada PC 1. Dimana yang tadi sebelumnya kabel berwarna merah, ketika dicek tidak ada yang salah, namun di sini dicoba pada gigabit Ethernetnya di sini diketik kembali tadi, ini 192.168.10.3. semuanya sudah seperti semula, yakni seluruhnya tadi berwarna hijau, sehingga di sini akan siap untuk dilakukan pengetesan, di mana pada langkah pertama yakni ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dan keduanya harus terhubung, yakni kita coba dari PC 0, kemudian command prompt kita ketik ping, dimana dengan IP PC 1 yakni 192.168.10.1, enter. Di sini masih ada satu yang lost, kita coba kembali ping 192.168.10.1, sehingga di sini terlihat bahwa jaringan atau struktur jaringan yang telah dibuat telah berhasil menyelesaikan percobaan tentang ping dari PC 0 ke PC 1. Kemudian di sini akan dilakukan perintah yang kedua, yakni ping dari komputer PC 1 ke PC 0 dan keduanya harus terhubung. Di sini masuk pada command prompt ping dengan menggunakan IP dari PC 0 yakni 192.168.20.1, kemudian enter. Maka di sini juga telah berhasil karena keterangan terterima totalnya 4 dan lossnya hilang, mengartikan bahwa jaringan yang telah dibuat berhasil melakukan ping secara bolak-balik atau timbal balik. Kemudian pada perintah ketiga, yakni buka web browser akses ilcom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Yakni kita mencoba dari PC 1 untuk mengakses server domain ilcom.com. Kita klik PC 1, masuk pada desktop, kemudian web browser. Kemudian di sini kita ketikkan ilcom.com, kemudian go. Di sini terlihat bahwa situs atau domain dari ilcom.com terbuka, yang mengartikan bahwa struktur jaringan yang dibuat telah berhasil. Kemudian lanjut pada perintah keempat, buka web browser akses pendilcom.com dari PC 0, pastikan halaman pendilcom.com harus terbuka. Maka di sini kita dari PC 0 untuk mengakses pendilcom di sini, pendilcom.com di sini, kita klik PC 0,
kemudian web browser. Kemudian di sini kita ketikkan pendilcom.com, kemudian go. Di sini terlihat bahwa terbuka pada domain dan website pendilcom.com, mengartikan bahwa struktur jaringan yang telah dibuat berhasil sebab telah memenuhi 4 pertanyaan yang disajikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.